Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ananda Sabilusin. Untuk hari ini, segmen kita adalah segmen konsultasi bisnis bersama Dr. Husin. Kita akan membahas terkait dengan memulai usaha baru bagi pemula. Saat ini kita tahu bersama bahwa pandemi yang mulai sejak tahun 2020 belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan. Karena banyak lapangan pekerjaan yang memang tidak bisa lagi berproduksi. Tetapi pertanyaannya, apakah hidup akan segera berakhir? Tidak, kita masih harus memulai hidup tadi. Kita masih harus meneruskan hidup. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau bagi kita atau kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, mau tidak mau kita harus berusaha. Pilihannya hanya dua. Kita tetap bersikukuh mencari pekerjaan di mana lapangan pekerjaan sekarang tetap sulit, atau kita memulai usaha baru. Kita memulai berdikari atau berdiri dengan kaki sendiri. Hari ini saya akan mencoba berbagi terkait dengan bagaimana kiat-kiat memulai suatu usaha baru bagi seorang pemula. Baik. Biasanya terdapat suatu pertanyaan umum bagi seorang pebisnis pemula. Apa saja hal tersebut? Pertama, seorang pemula yang ingin membuat suatu bisnis pasti akan bertanya, bisnis apa yang harusnya saya buka pertama kali? Karena biasanya mereka tidak punya pengalaman, sehingga memulai bisnis akan dipertanyakan apa yang harus saya lakukan. Kemudian jika sudah mendapatkan ide, biasanya muncul pertanyaan kedua adalah, apakah bisnis yang saya pilih ini sudah benar? Bisa buat saya kaya enggak? Minimal bisa buat saya makan atau enggak? Bisa buat saya hidup atau enggak? Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kenapa harus saya membuka usaha ini? Apa urgensinya? Apakah masih ada peluang atau tidak? Dan yang terakhir, apakah bisnis yang saat ini ingin saya lakukan itu berpotensi di masa depan atau tidak? Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul di benak kita ketika kita ingin membuat suatu usaha baru, khususnya bagi para pemula, bagi pebisnis pemula. Tapi hal itu wajar, karena bagaimanapun juga, yaitu manusiawi. Kita yang biasanya bekerja untuk orang lain, dan berangkat jam 7 pagi, jam 8, pulang jam 4, jam 5 sore. Tidak perlu memikirkan untung rugi, yang penting kita bekerja, tiba-tiba harus memikirkan A sampai Z semuanya. Sehingga wajar hal tersebut muncul di kepala kita bersama. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kita memulainya. Oke, saya ingin memberikan sebuah kisi-kisi terlebih dahulu. Ketika kita mau memulai berbisnis, maka mulailah dengan mencari bintang. Carilah sang bintang. Apa maksudnya mencari sang bintang? Mencari sang bintang di sini maksudnya adalah kita harus mencari sebuah bisnis di mana kita masih melihat adanya kemungkinan pertumbuhan pasar atau market growth yang masih meningkat. Di mana market share-nya atau pangsa pasarnya itu belum banyak dikuasai orang. Artinya ada potensi bagi kita untuk mengambil potensi pasar tersebut. Jangan sampai kita terjebak pada situasi di mana sebenarnya kita tidak tahu apakah peluang pasar itu ada, market growth, pertumbuhan pasar ada, dan ternyata sudah penuh para pemain di sana. Sehingga carilah peluang-peluang pasar baru. Sebenarnya apa sih peluang pasar itu? Peluang bisnis atau peluang pasar itu adalah sebuah gap di mana adanya demand dari konsumen atau adanya demand dari manusia, tetapi belum ada yang mampu memberikannya, sehingga muncul demand di sana. Nah, ketika demand itu terus berkelanjutan, maka ini adalah peluang bagi kita. Sehingga Anda atau kita sebagai pebisnis pemula harus jeli menangkap peluang tersebut. Oke, jika kita sudah memulai konsep bahwa kita harus mencari yang namanya sang bintang, di mana market growth sering berjalan dan di mana juga pemainnya belum banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menentukan pasar potensial.
kita sebelum berbisnis, kita harus mencari tahu dulu, mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan pasar potensial yang akan kita cari atau kita dapatkan. Gimana caranya? Pertama, perhatikan tren atau kecenderungan. Syukur-syukur kalau Anda atau kita adalah pebisnis yang kreatif, maka usahakanlah menciptakan tren. Anda ingat dulu, ketika orang masih getol-getolnya membuat yang namanya mie pedas, lalu semua bikin mie pedas level 1, level 2, level 3, mie demit, mie setan, mie apa-apalah, macam-macam itu ya. Nah, kenapa? Karena dia melihat adanya tren kecenderungan makanan pedas. Dan para produsen makanan-makanan pedas mencoba menciptakan tren-tren makanan pedas tersebut. Kemudian, pasar potensial adalah pasar di mana ada permintaan tetapi belum banyak kompetitornya. Sehingga sebagai pebisnis pemula kita harus jeli melihat, kita harus melakukan observasi dan survei terhadap pasar. Ya jangan disamakan, mungkin melakukan survei yang serius tidak. Tetapi mungkin perlunya adalah dengan melakukan observasi pasar yang sederhana saja. Cukup misalnya saja melakukan pengamatan. Kita datang ke pasar, melihat apa sebenarnya yang dikehendaki orang, dan apakah mereka sudah mendapatkannya atau belum. Nah, sederhana, cukup datang ke pasar, amati, lihat. Ya, sedikit ajak ngobrol lah bagi para calon konsumen tersebut. Gali informasi sebanyak mungkin. Kira-kira apa yang mereka inginkan dan kenapa mereka masih belum mendapatkannya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka kita akan bisa menentukan pasar potensial kita. Oke. Tapi kita harus terhati. Memang tadi saya sampaikan bahwa kita harus melihat yang namanya tren. Tapi hati-hati. Tren secara umum dibagi 3. Ada fads, ada trend, dan ada mega trend. Yang paling urgent adalah tren. Fads, dalam short term period atau periode jangka pendek, fads ini menguntungkan, tetapi dia tidak bisa menjadi suatu hal yang lama, menjadi hal yang sustain. Apa contoh fads itu? Begini, dulu orang berbondong-bondong ketika ada minuman makanan kekinian, yaitu es kepal Milo. Kita sebut saja es kepal Milo sebagai contoh. Hampir semua orang membuat es kepal Milo. Booming. Tetapi umurnya tidak panjang. Hanya beberapa bulan, setelah itu hilang. Nah, ini adalah fads. Sustainabilitasnya atau keberlangsungannya tidak akan tahan lama. Beda dengan tren. Mungkin saat ini Anda bisa lihat orang berbondong-bondong membuka kopi kekinian. Ini adalah tren. Trennya adalah kecenderungan yang tidak hanya beberapa waktu, tetapi cukup panjang jangka waktunya. Tetapi jika ada namanya tren, maka tren ini ada skalanya, nanti dia akan putus atau akan berhenti. Dan yang terakhir adalah mega trend. Nah, mega trend ini adalah yang paling panjang. Sebenarnya ini adalah yang paling menguntungkan, tetapi jika Anda tidak mampu mengidentifikasinya, cukup mampu mengidentifikasi tren. Fads boleh sebagai pelengkap, tapi carilah tren yang Anda bisa. Carilah kecenderungannya. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen? Oke, ketika Anda sudah menciptakan tren, ketika Anda sudah mendapatkan trennya, apa yang sedang dihendaki konsumen, maka PR dari seorang pebisnis pemula adalah menciptakan produk yang tidak terlupakan. Unforgettable product. Pertama, kita harus paham bahwa sebuah atau seorang pebisnis yang sukses, dia adalah pebisnis yang mampu memberikan suatu produk yang ngangenin, ya, yang mampu terbayang-bayang di benak konsumen. Ya pasti sesuatu yang diinginkan oleh konsumen atau pasar. Tapi ngangenin saja tidak cukup. Kita harus juga mampu menciptakan produk yang berkualitas. Kualitas. Ya, pertama ngangenin, kedua adalah kualitas. Ketiga adalah menciptakan value. Produk tersebut harus memberikan value atau nilai. Karena sebenarnya di dalam konsep pemasaran yang kita beli itu bukan barang atau jasa, tapi value yang dikandung dalam barang atau jasa tadi.
Nah, yang terakhir, usahakan memberikan efek viral. Ya, memberikan efek getok tular. Wah, ini produk ini bagus, wah keren. Wah, nanti kalau beli ini aja. Ketika orang pembelinya mau menciptakan suatu word of mouth, maka ini akan menciptakan sebuah viral. Dia akan berkembang besar. Itu adalah langkah-langkah untuk menciptakan produk yang tak terlupakan. Setelah produk tersebut tidak terlupakan, yang tidak perlu yang harus Anda ingat atau kita ingat bersama, produk yang kita buat itu harus memiliki kemasan yang menarik. Saya adalah orang yang tidak setuju kalau ada yang mengatakan don't judge the book by its cover. Di dalam bisnis, judge the book by its cover. Karena ketika Anda taruh barang di etalase, ketika Anda menawarkan barang, yang dilihat adalah kemasannya. Walaupun misal saja Anda membuat sebuah jajanan brownies gitu ya, enak luar biasa. Tapi tampilannya tidak menarik. Siapa yang mau beli brownies Anda? Sehingga judge the book by its cover. Bikin kemasan dan tampilan yang menarik. Kemudian ketika Anda membuat kemasan, sesuaikan dengan target pasar Anda. Sesuaikan. Ketika untuk mahasiswa atau untuk kalangan remaja atau anak-anak, buatlah yang cheerful, yang menarik, dengan gambar warna yang menarik. Tapi mungkin ketika untuk orang yang lebih berusia, mungkin usia 40, 40 sampai 60 tahun, sesuaikanlah dengan umur mereka. Karena orang biasanya akan membeli produk sesuai kongruensinya dengan kondisi dirinya. Sehingga kemasan itu harus dipikirkan. Kalau kemasan sudah, ini ada yang penting. Ciptakan merek yang baik. Pertanyaan pertama, apa itu merek? Merek itu adalah nama, logo, simbol, atau gabungan dari ketiganya yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi atau membedakan produk satu dengan produk lainnya. Dan menciptakan merek itu penting. Kita tidak boleh sembarangan menciptakan merek. Banyak orang memberi merek namanya, sehingga terlalu panjang. Usahakan merek itu eye-catching, gampang diingat, gampang dimemorize atau dihafalkan. Karena merek akan memberikan kesan di kepala Anda. Dalam ilmu pemasaran, konsumen akan loyal terhadap merek, bukan loyal terhadap produknya. Oke? Oke, sekarang bagaimana merek yang baik? Satu, merek yang baik adalah merek yang sesuai dengan target sasarannya. Siapa target sasarannya? Sesuaikan. Kemudian merek yang baik itu harus unik. Ya, merek yang baik itu unik, mudah diingat. Hindari singkatan atau konsonan. Kalau bisa, jangan gunakan angka. Dan yang pasti ada kata kuncinya. Ya, jika ini merek-merek baik ini Anda buat dengan identifikasi yang saya jelaskan tadi, maka mungkin Anda akan membuat merek yang baik. Oke, yang terakhir saya akan bicara tentang Anda juga harus memikirkan ketika Anda memulai sebuah bisnis terkait dengan bagaimana mempromosikannya. Karena ketika Anda memulai sebuah bisnis, Anda membuat merek, tapi merek tidak dikenal, maka Anda akan menjadi sia-sia. Sehingga lakukan promosi yang efektif. Para pebisnis pemula biasanya gagal melakukan promosi. Saat ini era digital, sehingga kita harus bisa memaksimalkan digital ini atau produk atau alat-alat digital untuk mempromosikan produk-produk kita. Jadi ingat, promosi harus efektif. Di dalam teori ada namanya integrated marketing communication. Kita harus tahu ketika kita membuat integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terintegrasi, maka harus disesuaikan dengan siklus hidup produk. Ketika dalam pengenalan atau introduction, maka advertising, iklan, endorser, gunakan celebrity endorser. Ketika merek sudah mulai dikenal, maka gunakanlah sales promotion, beri insentif, diskon, dan sebagainya. Ketika produk sudah di maturity, maka personal selling yang lebih intim, yang lebih intimate atau lebih attached itu akan sangat berpengaruh. Nah, saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan kepada para calon pebisnis pemula
di sesi konsultasi bisnis bersama Dr. Husain kali ini. Jangan lupa, jika Anda tertarik, silahkan Anda subscribe channel Ananda Sabil Husain. Dan jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih, semangat selalu, dan sukses menjadi seorang wirausahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.